Oke, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa apanya? Semuanya luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Penuh semangat. Gimana tadi pujiannya luar biasa ya? Luar biasa ya. Sampai keringetan ya. Ya tadi saya dengar iya sampai panas ya. Jadi apa yang tadi sudah Bapak Ibu udah masuk santapan rohani jadi terbakar, nggak apa-apa, nanti pulang makan lagi ya. Oke. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Perkenalkan sebelum kita mulai, nama saya Maria Teresia Yuliawati Wijaya. Saya biasa dipanggil Yuli ya. Saya berasal dari Paroki Santo Laurentius Bandung. Dan saya biasa juga sama seperti Bapak Ibu berkumpul setiap hari Kamis di Persekutuan Doa Santo Laurentius Bandung. Ya, Bapak Ibu tahu ya Santo Laurentius biasanya kan Garut itu ke Bandung udah biasa ya. Bolak-balik udah biasa. Nah, saya sudah mempunyai 1 orang suami dan 3 orang anak. Anak saya yang pertama kebetulan bisa ikut saya melayani, dia melayani sebagai musik pada malam hari ini, dan 2 adiknya ada di rumah. Mas yang satu baru masuk SMA, yang kedua kelas 2 SMP ya. Jadi yang satu itu sekarang lagi apa? Lagi ospek katanya ya, kalau kita zaman dulu gitu ya. Oke, itu sedikit perkenalan singkat saya. Nah, sekarang kita pada malam hari ini kita mau belajar ya, melanjutkan seminar kesembuhan ya. Bapak Ibu semua udah tahu gimana ya cerita tentang penyembuhan luka batin ya. Kemudian minggu kemarin tentang penyembuhan fisik. Nah, malam hari ini kita mau berbicara tentang penyembuhan melalui pujian. Ya, doa penyembuhan melalui pujian, ya. Mau tahu Bapak Ibu? Mau? Oke, yuk kita mau sama-sama belajar ya. Bapak Ibu, apa itu pujian? Ya, biasa kalau kita di persekutuan doa gitu ya, kita dengarnya pujian dan penyembahan ya, pujian dan penyembahan. Banyak di luar sana orang berkata, apaan sih orang karismatik kok melakukan pujian dan penyembahan? Apa itu pujian penyembahan ya? Emang itu sesuai dengan iman Katolik ya? Tapi kalau kita lihat, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Matius 26 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus juga melakukan itu ya. Jadi pujian penyembahan yang kita lakukan di persekutuan doa ini sebenarnya sama dengan ketika kita bernyanyi di dalam misa ya. Kita misa suka ada lagu kan ya, ada lagu pembuka, ada lagu persembahan, kemudian ketika kita ada ordinarium gitu ya, kita nyanyi itu sebenarnya sama gitu ya. Kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Cuma bedanya kalau di misa itu iramanya irama Gregorian. Kalau kita di sini itu iramanya ya irama pop biasa gitu ya. Jadi sebenarnya dari setiap kata-kata yang ada di dalam lagu pujian, lagu penyembahan itu merupakan kata-kata dari Alkitab sendiri. Jadi pujian penyembahan ini, doa melalui pujian penyembahan ini sebenarnya sungguh sangat liturgis ya. Jadi bukan nggak sesuai dengan iman Katolik, enggak ya. Kita tahu bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu kita benar-benar sama dengan berdoa 2 kali.
dikatakan oleh ini Santo Agustinus dari Hippo. Ya, dia mempunyai satu quotes yang mengatakan bahwa qui bene cantat bis orat. Ya, jadi ketika yang artinya ia yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita menyanyi, di dalam nyanyian kan banyaknya pasti yang memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sama seperti kita berdoa, ya. Bahkan kalau kita nyanyi dengan penuh dari hati, ketika kita nyanyi dengan benar-benar nyanyi dengan iman kita, itu sama dengan kita berdoa 2 kali. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Oleh karena itu malam hari ini kita mau sama-sama belajar ya, bagaimana supaya kita bisa sembuh melalui penyembahan kita, melalui pujian kita. Ya, kita mau sama-sama belajar berdoa. Selain dengan doa kita biasa, ya, di Katolik ini banyak sekali kita doa. Ya, ada doa devosi, rosario, ada kerahiman ilahi. Salah satu bentuk doa lagi adalah doa dengan pujian penyembahan. Bapak Ibu tahu singkatan dari doa itu apa? DOA, ada yang tahu? Apa? Didengar oleh Allah, ya. Jadi setiap doa kita pasti didengar oleh Allah. Cuma yang jadi cumanya adalah dikabulkan, enggak dikabulkan, atau nunggu sampai waktunya tepat, ya. Kalau kata Tuhan, oke, ya sekarang waktunya tepat, baru Tuhan kasih, ya. Jadi semuanya berupa doa, apapun itu bisa, ya. Kalau saya memang, ya, saya karena mungkin basicnya senang mendengarkan musik, senang nyanyi, jadi dari melalui doa, pujian dan penyembahan itu saya lebih masuk kalau berdoa, ya. Tapi itu nanti tergantung kembali kepada Bapak Ibu senangnya seperti apa, karena semua doa itu bagus, nggak ada yang nggak bagus, ya. Oke, malam hari ini kita mau lihat dari Matius 8 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu bawa kitab sucinya? HP suci bawa? HP suci boleh dibuka, yuk dicari ayatnya, ya. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Ya. Boleh dikeluarkan HP sucinya, ya. Sekarang nggak apa-apa, ya. Harusnya bawa kitab suci. Kalau dulu ya yang ke PD itu pasti bawa kitab suci gitu ya. Dulu saya ingat waktu pertama kali ke PD gitu ya, ada satu pembicara gitu, saya nggak bawa kitab suci, dimarahin. Akhirnya saya selalu bawa kitab suci, ya, takut gitu ya. Tapi ya sekarang nggak apa-apa, handphone suci juga oke, ya. Yuk kita buka Matius 8 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu Bapak Ibu semua, saudara-saudari? Sudah, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Kita ya sama-sama aja, ini pendek ayatnya. Ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta padanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengakhirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Jangan orang itu berkata, aku mau, jadilah kau sakit. Seketika itu juga terkeluar orang itu daripada kustanya. Lalu demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Ibu, di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3 ini, ya, harusnya sampai 4 tapi kita bahasan sampai 3 aja, ya. Ada judul perikopnya,
yaitu apa? Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, kita mau belajar pada malam hari ini. Ada orang kusta disembuhkan, artinya dia mengalami kesembuhan. Ya, kita mau sama-sama lihat ayatnya. Yuk kita lihat. Nah, ini di sini kita baca sama ya sekali lagi ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di perikop-perikop sebelumnya, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini sesudah Yesus melakukan apa? Setelah Yesus turun dari bukit, ini setelah Yesus khotbah di bukit. Ada yang ingat khotbah Yesus di bukit? Ya, waktu itu Yesus sudah berkuasa turun, datang, dia naik ke bukit, kemudian dia khotbah di bukit yang banyak itu ya, yang ada 9 seri ya kalau di seri ini. Yang berbahagialah orang yang apa ya, dia di sana Yesus mengajar. Setelah mengajar itu dia turun dari bukit dan banyak orang yang mengikuti dia. Kenapa? Karena orang-orang tahu ya, ini orang itu orang yang sungguh luar biasa. Orang turun setelah Yesus berkhotbah, banyak orang yang tertarik dengan khotbahnya karena dia khotbah nggak seperti yang biasa-biasa aja yang ahli-ahli Taurat khotbahkan. Ya, dia mempunyai insight yang baru, mempunyai pikiran yang baru, bisa merubah pikiran kita, mindset kita. Kalau zaman sekarang ini mungkin kalau ada motivator gitu ya, banyak ya sekarang ya, yang kalau mereka bicara kita sampai wah luar biasa ya. Nah seperti itu waktu itu banyak orang datang mengikuti Yesus. Di sini dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Sudah pasti artinya banyak sekali. Orang banyak datang mengikuti Yesus. Nah, ketika banyak orang mengikuti Yesus, tiba-tiba kita lihat di ayat yang kedua ini kita bilang apa? Yuk, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ya, kalau sekarang gitu ya, banyak orang di PD ini gitu ya, kayak gini, tiba-tiba ada yang sakit kusta. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Coba saya tanya. Kabur. Terus udah gitu, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tadi ada yang bilang menjauhi. Kenapa Bapak Ibu menjauhi? Takut apa? Takut ketularan ya. Nah, iya sama ya, mereka juga sama. Ketika datang orang kusta, orang-orang banyak itu menjauh. Kenapa? Karena takut tertular. Dan harus diingat pada zaman kitab suci ini ditulis, orang kusta itu adalah orang yang dikucilkan, dia orang yang najis. Ya, pada zaman Tuhan Yesus, ketika seseorang sakit kusta, artinya mereka itu merupakan, banyak orang yang pikir itu dikutuk oleh Tuhan. Dia melakukan dosa, dikutuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang menyingkir, takut, ya, karena itu orang yang najis. Ya, bahkan kalau misalkan si orang kustanya datang misalnya ke sini, datang terus duduk di bangku ini, kemudian misalnya saya duduk juga di bangku ini, saya juga ikut najis. Itu pada zaman dahulu ya. Jadi orang kusta itu dikucilkan. Kalau kita melihat orang kusta seperti itu, artinya dia punya sakit apa aja Bapak Ibu? Secara fisik sakit enggak? Sakit udah pasti ya, kan kusta itu sakit kulit ya. Kemudian jiwanya sakit enggak? Sakit. Kenapa sakit? Iya, dikucilkan, dijauhkan. Ya, ada sukacita?
gak akan ada ya, gak akan ada sukacita, ya gak akan ada damai sejahtera. Ya pasti dia itu takut sebenarnya. Ya pasti dia itu gak suka ya, ragu-ragu gitu ya. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalkan kita gitu kena penyakit gitu ya, yang bisa menulari, kadang kita minder, rendah hati gitu ya. Nah itu yang terjadi, dan mungkin rohnya juga sakit. Rohnya sakit kenapa? Dia marah sama Tuhan. Mungkin kenapa saya bisa kena sakit kusta? Saya dibuang dari keluarga, saya ditinggalkan oleh keluarga saya harus diam sendiri terpencil. Sama seperti kemarin kita COVID ya. Bapak Ibu, ada yang mengalami kah COVID ya, nggak boleh ketemu siapa-siapa ya. Kalau kita di kemarin COVID kan, yang kena COVID gitu ya, ada teman saya gitu kena COVID, dia harus sendiri, nggak boleh dikunjungi keluarganya, nggak boleh dikunjungi siapa-siapa. Dia merasa kesepian yang sudah pasti ya. Kalau ketemu juga ya puji Tuhan sekarang ada Zoom ya, jadi kalau ketemu bisa lewat Zoom. Beberapa teman di persekutuan doa kami juga minta didoakan lewat Zoom. Tapi kalau dulu boro-boro ya ada Zoom ya, nggak ada Zoom gitu ya, ya nggak akan bisa merasa kesepian ya. Tapi kita lihat ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, apa yang dilakukan? Kita baca bersama-sama. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah Bapak Ibu, kita tahu yang pasti orang kusta itu datang kepada Yesus. Dia pasti tahu siapa Yesus, benar apa enggak? Benar gak ya? Dia pasti udah dengar ya. Dia sakit kusta tapi dia bisa dengar, oh itu Yesus. Dia itu seorang nabi, seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa dicelupkan, yang bisu bisa berbicara. Ya pasti dia udah dengar itu. Nah maka itu dia datang kepada Yesus. Tapi ketika dia datang kepada Yesus yang sungguh luar biasanya, apa yang dia lakukan? Bersujud menyembah. Ya itu yang dilakukan. Kenapa orang kusta ini, kan kalau kita tahu gitu ya, ada dokter kesembuhan gitu ya, atau enggak kita di KRK gitu ya, ada seorang pastor misalnya yang bisa menyembuhkan. Kita datang didoainnya apa pasti biar saya sembuh, benar nggak ya? Tapi orang kusta ini enggak, dia datang kepada Yesus bukan langsung minta kesembuhan, tapi dia sujud menyembah. Bagaimana Bapak Ibu, kenapa orang kusta ini bisa sujud menyembah? Kenapa orang kusta ini enggak, ayo Tuhan datang tolong sembuhkan saya, tapi dia datang kepada Yesus sujud dan menyembah Tuhan? Kenapa? Ada yang tahu kenapa Bapak Ibu? Karena percaya. Ada lagi? Jawaban yang lain? Dia merasa berdosa. Ada lagi? Kenapa? Merendahkan diri. Oke ya, semua jawabannya betul ya. Iya, dia datang karena benar, dia punya iman kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang harus ia sembah, Tuhan yang harus ia puji. Ya, dia mengagungkan Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan Yesus, dia memberikan pengakuan kepada Yesus. Ketika dia memberikan pengakuan kepada Yesus, ketika dia menyembah Yesus, apakah penyakit kustanya sudah sembuh? Belum ya, belum Bapak Ibu, dia masih sakit. Tapi bagaimana dia bisa menyembah? Artinya dia fokus bukan pada penyakitnya, dia bukan fokus pada masalahnya. Dia sebenarnya dia banyak masalah, tapi
tapi dia fokus kepada Tuhan karena dia mau mengagungkan Tuhan. Dia mau menyembah Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa, yang bisa menyembuhkan dia. Maka dari itu dia datang kepada Yesus dan dia menyembah Yesus. Ya, mungkin saat itu dia datang tersungkur meskipun dia tahu dia dikucilkan, orang-orang menjauh, tapi dia punya iman yang kuat, iman untuk datang mendekati Tuhan Yesus, dan dia datang untuk menyembah Tuhan. Dan pada saat itu dia bernyanyi seperti ini, minta F. Sama-sama nyanyi ya, kita sembah Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan itu yang dilakukan oleh orang penyakit kusta itu. Dia datang pada Yesus, dia menyembah Yesus. Ya, dia menyembah Yesus karena tahu bahwa ketika dia menyembah, ketika dia mengagungkan Tuhan, ya, penyembahan itu kalau bahasa Inggrisnya worship. Biasa kita suka ngomong, mungkin Bapak Ibu tahu ya, praise and worship. Worship itu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengaku bahwa Tuhan itu adalah Raja, satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Orang itu menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita fokus pada Tuhan, melihat hanya Tuhan yang besar saja, maka masalah kita menjadi kecil. Kita nggak lihat masalahnya. Meskipun waktu itu orang kusta itu masih sakit, masih banyak hal yang terjadi, badannya nggak enak, nggak ada sukacita, tapi dia mau datang kepada Tuhan, dia mau menyembah Tuhan. Dan pada saat itulah mujizat baru terjadi, mulai terjadi. Ya, Bapak Ibu, mujizat terjadi bukan ketika kita sembuh. Ya, kita kadang berpikir, oh ya, mujizat itu terjadi ketika kita dari sakit jadi sembuh, dari nggak ada masalah, misalnya dari punya masalah, masalahnya bisa terselesaikan. Kita berpikirnya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat bukan hal seperti itu. Mujizat terjadi di mana ketika kita sedang mengalami masalah, kita bisa melihat Tuhan yang besar. Kita bisa mempunyai rasa damai, sukacita. Ketika kita sakit, kita nggak peduli dengan sakit kita, kita nggak melihat sakit kita, tapi kita lihat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa meninggikan Tuhan. Di sana mujizat mulai terjadi. Dan kalau itu dilakukan, maka kita akan melihat hasilnya, benar-benar akan ada kesembuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, nah itu yang terjadi. Dan setelah ia datang kepada Yesus, orang kusta itu datang kepada Yesus, apa yang terjadi, Bapak Ibu?
Dia sujud menyembah, dan sesudah sujud menyembah dia berkata apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sungguh ya, kalau saya nih ya, kalau saya pasti datang sama Tuhan. Biasanya ini ya, biasanya juga udah pujian penyembahan, jawabannya gini, Tuhan tolong sembuhin saya gitu ya. Tuhan tolong, saya punya masalah, gimana ya supaya nyelesainnya gitu ya. Kita banyaknya nuntut gitu ya. Tuhan, aduh aku lagi gak bisa bayar hutang, tolong tolong bayarin gitu ya. Kirim orang untuk bisa bayarin hutang saya gitu ya. Biasanya ya itu kalau saya seperti itu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini enggak ya. Ya kalau saya gitu ya. Kalau lagi saya sakit gitu ya. Kemarin juga saya sebelum datang ke sini gitu ya, sakit gitu ya, ngomongnya, Tuhan tolong saya mau pelayanan di Garut, sembuhin saya gitu ya. Minta, menuntut dan menuntut ya. Tapi sungguh orang sakit kusta ini, dia jawabannya sungguh rendah hati. Jawabannya apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Jadi jika Tuhan mau, kalau Tuhan gak mau, ya udah gak apa-apa, diterima. Bisa Bapak Ibu seperti itu? Kalau bisa, coba coba ya, mulai hari ini coba ya. Ya, saya juga belajar ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi kita nggak menuntut Tuhan, tapi kita sama-sama Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Ya, jadi kalau sama aja dengan kita doa, Tuhan sembuhkanlah aku, tapi terjadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak aku. Ya, itu yang dilakukan oleh orang kusta itu. Bagaimana dia dengan segala kerendahan hatinya, dia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau doa kita melalui pujian dikabulkan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita datang kepada Tuhan bersujud, tersungkur. Ya, Bapak Ibu tahu tersungkur? Tersungkur kayak apa tersungkur? Hah? Kayak apa? Tersungkur itu tiarap ya, kayak kalau itu pastor misa ini Jumat Agung kan dia itu ya tersungkur. Ya, iya. Nah seperti itu, datang tersungkur menyembah Tuhan, yang datang dengan iman yang kuat untuk mencari Tuhan, datang tersungkur dan juga datang dengan kerendahan hati. Ya, ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan mengabulkan segala doa-doa kita. Saya ingat waktu itu ketika kemarin ketika COVID ya, ada satu waktu ya kita tahu waktu COVID, nggak tahu kalau di Garut kerasa kayak COVID ya, sama nggak kayak di Bandung, nggak boleh kemana-mana ya, atau masih boleh kesana sini? Indonesia juga sama, nggak boleh. Sama Indonesia, oke. Ya kalau di Bandung kan nggak bisa kemana-mana. Nah, yang saya ingat itu, waktu kondisi COVID itu kan, jadi usaha saya nggak jalan, ya, usaha saya nggak jalan, toko juga ya nggak bisa buka toko, kita semua di rumah. Dan memang pas waktu COVID itu, saya ingat juga kondisi keuangan saya sebelum COVID juga udah nggak baik gitu ya. Jadi saat COVID makin lebih nggak baik ya, karena pada saat itu ya saya dan suami nggak ngapa-ngapain ya. Nah saya ingat
suatu hari saya itu harus membayar uang sekolah anak-anak saya, ya. Anak saya 3, jadi artinya 3 yang harus dibayar, ya. Karena waktu itu nggak sekolah, tapi uang sekolah tetap bayar, gitu ya. Aduh, udah nggak punya apa gitu ya. Gimana Tuhan? Gitu harus bayar uang sekolah, padahal untuk sehari-hari makan aja udah pas-pasan gitu ya. Kami punya uang, kami punya tabungan untuk sehari-hari aja udah pas-pasan lah gitu, nggak bisa beli apa-apa gitu ya. Saya waktu itu ingat kalau mau makan itu ya paling datang gitu ya ke ini apa namanya, enggak ya paling ke Alfamart beli telur gitu ya. Anak saya mau susu cuma bisa kebeli susu 1 liter yang UHT gitu ya, sama sekali nggak punya uang ya. Terus ditagih dari sekolah. Memang sih boleh ada pengajuan keringanan, tapi tetap aja ya yang namanya khawatir itu ada. Nah pada saat itu, waktu itu saya ingat saya datang kepada Tuhan ya. Saya berdoa. Waktu itu doa saya gini, Tuhan gimana ini Tuhan, saya harus bayar uang sekolah anak saya, tapi saya nggak punya uang. Harus dari mana? Masa apakah saya harus minjem gitu ya? Minjem atau minta? Kayaknya nggak ini ya, maksudnya apa ya? Saya nggak mau gitu. Kalau bisa saya nggak mau ngerepotin orang, nggak mau minjem, nggak mau minta ya. Oke, nggak apa-apa. Terus ditambah lagi dalam keadaan gitu, saya ingat sore-sorenya saya harus pelayanan, saya harus jadi WL ya di Zoom gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu ada doa syafaat bersama, saya mimpin doa syafaatnya ya, sama persekutuan doa ya udah. Tapi setelah doa itu akhirnya saya lakukan saya melakukan pujian penyembahan ya. Ada satu lagu yang saya gunakan, yang Tuhan taruh di dalam hati saya waktu itu. Lagunya adalah ini tadi. Saya ingat siang hari saya tersungkur di depan kaki Yesus dan kemudian saya menyembah Yesus. Saya terus nyanyikan lagu itu ada kurang lebih sejam. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, setelah beres doa saya melakukan kegiatan saya kembali seperti biasa ya, ibu-ibu ya, siapin makan, masak gitu ya, soalnya malam mau penyembahan, mau doa syafaat, Kemudian apa yang terjadi? Kira-kira sore sebelum saya doa, mimpin doa syafaat, waktu itu 6:30 mulainya ya, jam 6, kira-kira jam 5, tiba-tiba ada seseorang yang WA saya ya. Dia WA saya, terus dia kasih bukti transfer ke saya. Dia katakan, Yuli, ini saya tergerak untuk ngasih kamu
uang, ya. Ini ada uang dari saya. Terus saya bilang, kenapa kamu transfer ke saya, kan kamu gak punya utang, gak punya apa. Ya gak apa-apa, pokoknya saya pengen ngasih sesuatu ke kamu karena saya tahu bahwa kamu lagi butuh saat ini. Udah, terima aja, ya. Terima aja dan pakai itu untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan yang lebih besar. Kita gak fokus pada masalah kita gak fokus pada sakit penyakit kita gak fokus kepada setiap hal pergumulan kita lihat Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita punya banyak masalah yang kayaknya udah gak mungkin, gak ada yang mustahil, ya. Maksudnya mustahil bagi kita untuk diselesaikan. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, maka masalah itu akan terselesaikan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak sekali saya ditolong oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan ini. Ya, dulu kalau misalnya mungkin saya atau enggak suami saya juga sama-sama puasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Roland gitu ya. Mungkin dia juga pernah cerita ya bagaimana usaha kami waktu itu ya bisa dibilang bangkrut. Kami harus melunasi hutang-hutang. Ketika dia datang kepada kami sudah ditagih oleh supplier, ya. Ketika dia datang menghadap kepada supplier, kemudian saya tahu dia datang bertemu dengan supplier untuk nego, untuk bagaimana hutang kami bisa dilunasi, karena kami juga nggak ada uang gitu ya. Intinya mah minta termin gitu ya. Pada saat itu saya datang pada Tuhan, ketika dia menghadap, saya berdoa, saya pujian penyembahan dan puji Tuhan. Sesuatu yang gak disangka-sangka, supplier itu bisa memberikan termin yang sungguh luar biasa jauh. Dia katakan, ya udah, kalau nanti ada uang, tolong lunasi. Ya kamu usaha dulu. Padahal sebelumnya dia gebrak-gebrak meja, minta uangnya dilunasi. Tetapi ketika kita datang dengan baik-baik, ketika dia menghadap, saya memuji dan menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan buka jalan. Amin. Mau ya Bapak Ibu? Ya, jadi datanglah kepada Tuhan dengan penyembahan, dengan iman yang kuat, dengan segala kerendahan hati. Maka Tuhan akan membukakan jalan. Seperti yang jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, ini ya, ketika Yesus melihat orang ini, menyembah dia, mengaku dia, maka Tuhan Yesus katakan, Aku mau, dan jadilah engkau tahir. Dan saat itu juga orang kusta itu sembuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau ya? Mau yuk. Kalau mau, mari kita sama-sama mulai saat ini kita lakukan pujian dan penyembahan. Karena kita percaya ketika kita memuji Tuhan dengan seluruh hati kita, ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mengagungkan Dia, Tuhan raja di atas segala raja, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kuasa Tuhan akan bekerja bagi kita semua. Kita akan disembuhkan, kita akan diangkat, kita akan dibukakan jalan bagi orang-orang yang mungkin saat ini lagi ada masalah ya, karena sakit gak cuma sakit fisik aja ya,
kadang juga mungkin ada yang merasa, aduh kok saya tuh gak semangat gitu ya. Aduh kok diri saya tuh kayaknya kosong gitu ya. Rek nawanan, oke. Ini apa namanya? Males gitu ya, halaream kalau bahasa Sundanya ya. Ngerti ya, Bapak Ibu ngerti sini ngerti ya bahasa gitu ya. Halaream gitu ya. Aduh gak ada semangat gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu itu kan jiwa kita kayaknya capek, aduh capek gitu ya, males ke PD gitu ya. Di sini nggak ada ya, itu di Bandung ya, banyak gitu ya. Di apa namanya, di persekutuan doa saya gitu ya. Sekarang ini lagi susah, bulan Juli ini lagi susah ya, apalagi cari singet sama semua cuti ini, tahu atau ya ketuanya gitu ya. Dia soalnya susah gitu ya, kesini nggak mau cuti, kesana cuti, kesini cuti gitu ya. Aduh, kata saya bulan Juli ya, anak-anak liburan sama-sama cuti gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu yang terjadi ya, ketika kita mungkin ya, saya nggak itu ya, nggak tahu ya, mungkin memang mereka perlu refreshing gitu ya. Tapi saat itu juga ketika kita, terkadang kita kalau perlu refreshing, ya udah jalan-jalan, memang butuh ya jalan-jalan kita secara duniawi. Tapi kita juga ketika hati kita kosong, ketika jiwa kita memerlukan siraman rohani, sakit, lelah, kita datang kepada Yesus seperti orang kusta ini. Ketika kita menyembah, kita datang dengan seluruh bawa hati dan diri kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan katakan, aku mau, dan jadilah engkau sahih, jadilah engkau sembuh. Ya, Bapak Ibu, saya tanya, siapa di sini yang saat ini sedang punya sakit penyakit, sedang sakit? Ada? Ada? Ada. Yang sedang apa ya? Takut, kecewa, khawatir, ada? Ada. Yang merasa kering, kosong, ada? Yang rasanya capek, ada? Ada semua. Ya nggak apa-apa ya, itulah orang hidup. Ya sama saya juga, meskipun saya udah bicara di sini, tapi yang namanya sakit, yang namanya apa ya, masalah gitu ya, masalah pergumulan selalu ada, nggak pernah nggak ada ya. Nah itulah orang hidup. Karena kalau kita hidup tanpa masalah, ada yang hidup nggak punya masalah? Nggak ada. Nggak ada ya, selalu masalah ada ya. Udah beres satu masalah, timbul masalah lain ya. Oke, oleh karena itu, mari saat ini kita mau sama-sama praktek ya Bapak Ibu ya. Kita mau sama-sama praktek, kita mau seperti orang kusta ini. Nanti kita mau sama-sama nyanyi, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Ya, ketika sembah Tuhan itu kita datang fokus kepada Tuhan. Arahkan hati Bapa dan Ibu, kita sembah Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan iman kita yang kuat, dengan iman kita yang penuh, dan kita sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Kita puji dan sembah Dia. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah bagi Bapak dan Ibu juga saya. Kita datang pada Tuhan minta, kalau Tuhan mau, biarlah aku menjadi sembuh atau tahir. Ya, mau Bapak Ibu? Mau ya. Kita mau angkat pujian ya. Tapi saya ingin ketika kita menyanyikan lagu yang Bapak Ibu di sini hafal. Lagu apa yang hafal? Kalau lagu seperti rusak hafal nggak Bapak Ibu? Apa? Bahasa Sunda banget gitu. Bisa ya? Yang seperti rusak rindu. Oke ya, kita sama-sama nyanyi lagu itu. Nanti kita sama-sama nyanyi lagu. Bapak Ibu boleh tutup mata, kemudian
kemudian kita sembah Tuhan. Udah kita sembah Tuhan, nanti dengarkan kalau saya instruksi apa, nanti Bapak Ibu kita sama-sama lakukan. Ya, kita mau Tuhan menyembuhkan kita. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah seperti orang kusta ini, maka kita akan sembuh. Amin. Amin. Yuk, mari silahkan tim pujian. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau sujud menyembah-Mu. Kami hanya mau menyerahkan hati kami kepadamu. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Karena kami sungguh rindu Engkau ada. Engkau menyertai kami di dalam kehidupan ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Saat ini juga ada seorang ibu yang sedang sakit. Terkadang ia sudah mau menyerah dengan sakitnya ini. Serahkanlah sakitmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkannya. Dan saat ini tangan Tuhan terulur dan akan menyembuhkan sakitmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Malaysia Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit fisik, boleh bangkit berdiri. Gak usah ragu, gak usah lihat kiri kanan, tetap dengan mata terpejam. Yang punya sakit fisik boleh berdiri. Kita mau sama-sama minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Tuhan pegang tanganmu di dada, tangan kananmu di dada, dan tangan kirimu, dan angkat tangan kirimu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Penuhi hatiku dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama nyanyikan. Hadiratmu memenuhiku. Kau lihat Hadirat tangan-tangannya terangkat Tuhan. Kami percaya dengan penyembahannya Kau mau menyembuhkan mereka. Biarlah saat ini kuasa-Mu bekerja melalui pujian anak-anak-Mu ini. yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Silakan duduk. Dan saat ini saya minta kepada yang saat ini
sedang berbeban lelah, yang sedang capek, yang punya luka, yang kecewa, yang sedang takut, boleh bangkit berdiri. Yang mungkin saat ini banyak sekali pergumulan dan masalah, silahkan berdiri. Gak usah lihat kiri kanan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biar Tuhan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan. Tuhan Yesus sendiri yang akan menyelesaikan seluruh masalahnya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Angkat tanganmu. Tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sekali lagi. Hadiratmu memenuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Silakan dulu. Dan saat ini yang sedang mengalami permasalahan di dalam ekonomi, usaha atau pekerjaan, boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama minta Tuhan untuk membukakan jalan. Silahkan. Kalau ada yang sedang mengalami banyak begitu problem dalam keluarga, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan, ataupun dalam sekolah yang gak tahu, yang sudah gak ada siapa apapun itu, silahkan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Ataupun apapun permasalahanmu saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, berdiri saja. Maraya maraya shikaraya maraya shikaraya. Maraya maraya shikaraya maraya. Maraya maraya shikaraya maraya. Angkat tangan. Memenuhiku, Sembah Tuhan. hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh
Kawawa